Oke, kita masuk kepada bab 18, yaitu mengenai persamaan difference order yang lebih tinggi. Nah, pada bab 18 ini terdapat beberapa materi yang akan coba saya jelaskan, di antaranya yaitu yang pertama adalah 18.1, yaitu mengenai persamaan difference linear order kedua dengan koefisien konstanta dan suku konstanta. Selanjutnya kepada pembahasan 18.2, yaitu mengenai multiplier Samuelson model interaksi akselerasi. Lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu 18.3, yaitu mengenai inflasi dan pengangguran dalam waktu diskrit. Selanjutnya yang terakhir mengenai 18.4, mengenai generalisasi ke suku variabel dan persamaan order yang lebih tinggi. Nah, baik teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan mengenai yaitu bab 18 pada buku Alpha Chem, yaitu mengenai persamaan difference order yang lebih tinggi. Nah, sebelum kita bahas kepada materi-materi yang lebih rincinya, kita harus mengetahui dulu apa itu persamaan difference order yang lebih tinggi. Nah, secara umum atau secara tegas dikatakan bahwa persamaan difference order kedua atau second order difference equation adalah persamaan yang melibatkan ekspresi yaitu delta 2y atau delta 2yt, maksud saya, yang disebut dengan difference kedua atau second order dari yt. Tetapi tidak berisi difference order yang lebih tinggi dari 2. Nah, simbol dari delta y, delta pangkat 2, maksud saya, delta pangkat 2, yaitu pasangan waktu diskrit dari simbol d pangkat 2 per dt pangkat 2. Nah, jadi difference kedua dari YT dapat ditransformasikan ke dalam jumlah suku-suku yang melibatkan dua periode waktu yang lamban. Nah, seperti delta Y, delta pangkat 2 YT, dan delta YT. Nah, cukup ini merupakan suatu permasalahan yang cukup sulit untuk dipakai. Nah, sehingga kita akan mendefinisikan kembali persamaan difference order kedua sebagai persamaan yang melibatkan dua periode waktu yang lamban dalam variabel. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu 18.1 mengenai persamaan difference linear order kedua dengan koefisien konstanta dan suku konstanta. Nah, ada beberapa materi yang akan kita bahas pada 18.1 ini, di antaranya yaitu penyelesaian khusus. Nah, pada penyelesaian khusus ini atau pada 18.1 ini diperkirakan akan mempunyai dua komponen, yaitu penyelesaian khusus yaitu atau disebut juga dengan YP, yang menggambarkan tingkat equilibrium intemporal dari Y, dan fungsi komplemen yaitu YC yang menyatakan penyimpangan dari equilibrium untuk setiap periode waktu. Nah, penyelesaian khusus yang didefinisikan sebagai setiap penyelesaian persamaan yang lengkap kadang-kadang dapat diperoleh cukup dengan mencoba penyelesaian dari bentuk YT sama dengan K, atau
dapat kita tulis YT sama dengan K. Nah, dengan mensubstitusikan nilai konstanta Y ke dalam persamaan 18.1 ini, sehingga kita akan mendapatkan yaitu K sama dengan A1 dikali K ditambah A2 dikali K sama dengan C, dan K sama dengan C per 1 ditambah A1 ditambah dengan A2. Nah, jadi selama 1 ditambah A1 ditambah A2 ini nilainya tidak sama dengan 0, nah maka kita dapat mengintegral khususkan sehingga dapat diperoleh YP-nya adalah YP atau dalam kurung sama dengan K sama dengan C per 1 ditambah A1 ditambah dengan A2. Nah, dalam kasus A1 ditambah A2 tidak sama dengan min 1. Nah, ini tidak sama dengan min 1. Nah, agar lebih paham, kita coba masuk kepada contoh soalnya, dimana kita tulis dulu contoh soal, dimana soalnya berbunyi carilah penyelesaian khusus dari yaitu YT tambah 2 dikurang 3YT tambah 1 ditambah 4YT sama dengan 6. Nah, di sini kita mempunyai A1-nya yaitu bernilai min 3, A2-nya yaitu 4, dan C-nya yaitu 6. Nah, karena A1 dan ditambah A2-nya itu nilainya tidak sama dengan min 1, maka penyelesaian khusus dapat diperoleh sebagai berikut, yaitu dapat ditulis yaitu YP sama dengan 6 per 1 dikurang 3 ditambah 4 sama dengan 3. Nah, dalam kasus A1 ditambah A2 sama dengan min 1, maka penyelesaian percobaan YT sama dengan K akan gagal dan kita harus mencobanya yaitu menggunakan YT sama dengan K dikali T. Nah, dengan mensubstitusikan yang terakhir ini ke dalam persamaan sebelumnya, maka akan diperoleh nilai akhir dari penyelesaian kita yaitu YP sama dengan atau dalam kurung sama dengan K dikali T sama dengan C per A1 ditambah dengan 2 kali T, dimana nilai dari A1 ditambah A2 sama dengan min 1, dimana A1 tidak sama dengan min 2. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi komplementer. Nah, untuk mendapatkan fungsi komplementer ini, kita harus memusatkan perhatian pada persamaan yang disederhanakan, yaitu YT tambah 2
ditambah A1 dikali YT tambah 1 ditambah A2 dikali YT sama dengan 0. Nah, kita asumsikan ini merupakan persamaan 18.3. Nah, di sini tugas kita adalah untuk menentukan nilai dari A dan B, nilai A dan B-nya. Nah, di mana penyelesaiannya yaitu dalam bentuk YT sama dengan A kali B pangkat T, yang secara alami menyatakan bahwa YT tambah 1 sama dengan AB T tambah 1. Nah, sehingga kita harus menentukan nilai dari A dan B-nya tersebut. Nah, dengan mensubstitusikan penyelesaian percobaan ke dalam bentuk 18.3 tadi, sehingga akan menjadi yaitu AB pangkat T tambah 2 ditambah dengan A1 dikali AB pangkat T tambah 1 ditambah A2 B, maksud saya AB pangkat T sama dengan 0, atau sesudah mencoret faktor umum yang atau dalam artian yang tak 0, atau bisa juga AB pangkat T. Nah, sehingga dapat ditulis kembali yaitu B pangkat 2 ditambah dengan A1 dikali B ditambah A2 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini merupakan persamaan karakteristik dari 18.3 tadi atau 18.1 pada bagian awal tadi. Nah, sehingga kita dapat membandingkan kedua persamaan tersebut sehingga memiliki dua akar karakteristik, yaitu B1 dikali B2 sama dengan min A1 lebih kurang akar dari A1 pangkat 2 dikurang 4A2 per 2. Nah, yang masing-masing dapat diterima dalam penyelesaian AB pangkat T tadi. Nah, di dalam materi ini ada 3 situasi yang mungkin dapat dijumpai dalam hubungan yang dengan akar karakteristik. Selanjutnya masuk kepada materi mengenai konvergensi jalur waktu. Nah, seperti dalam kasus persamaan difference order pertama, konvergensi jalur waktu YT hanya tergantung pada YC. Apakah YC itu cenderung ke arah 0 bila T-nya itu ditambah dengan tak hingga. Oleh karena itu, kita dapat mempelajari tentang berbagai konfigurasi ekspresi B pangkat T. Nah, pertama kita harus meninjau kasus akar real yang berbeda, di mana B1 itu tidak sama dengan B2. Nah, jika B1 itu besar dari 1 dan B2 juga besar dari 1, maka kedua suku komponen dalam fungsi komplementer akan menjadi min
A1 dikali BT pangkat B1 pangkat T dan A2 B2 pangkat T. Nah, akan menjadi eksplosif. Dan dengan demikian YC harus divergen. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Nah, di sini mari kita sebut di mana akar dengan nilai absolut yang lebih tinggi sebagai akar dominan. Jadi, tampak bahwa akar dominan B1 yang benar-benar menentukan jalur waktu, paling tidak terhadap konvergensi atau divergensi yang terakhir. Nah, di sini kita dapatkan bahwa fungsi komplementer itu terdiri dari suku-suku, yaitu A3B pangkat T dan A4 T B pangkat T. Nah, pertama telah kita kenal fungsi dari komplemennya, tetapi masih dibutuhkan lagi penjelasan untuk yang terakhir, yaitu melibatkan pengalian T. Kita harus mengetahui melibatkan pengalian T tersebut. Nah, jika B-nya itu besar dari 1, maka suku BT akan B pangkat T akan menjadi eksplosif. Nah, dan pengali T hanya sekedar memperkuat keeksplosifan bila T meningkat. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Jika B-nya itu kecil dari 1, B pangkat T, ini nilainya cenderung ke 0 bila T-nya itu meningkat. Nah, dan bagian T akan berlawanan satu sama lainnya, yaitu nilai T akan mengoffset dan bukan memperkuat BT. Kekuatan mana yang terbukti lebih kuat? Jawabannya adalah bahwa kekuatan damping B pangkat T akan selalu menang atas kekuatan eksplosif T. Nah, agar lebih paham, kita coba masuk kepada contoh soal dari konvergensi jalur waktu ini. Nah, contoh soalnya yaitu analisislah konvergensi. Nah, oke teman-teman, contoh soalnya yaitu analisislah konvergensi, penyelesaian dalam bentuk contoh 3 dan 4 sebelumnya, di mana saya sudah mencoba menjelaskan contoh 3 dan 4 pada bagian sebelumnya. Nah, kalau kita menggunakan untuk contoh yang ketiga, maka penyelesaiannya akan menjadi ini untuk yang contoh 3. Maka penyelesaiannya akan menjadi YT sama dengan 3 ditambah dalam kurung min 2 dikali T pangkat T ditambah 4T. Nah, di mana akarnya masing-masing adalah 1 dan min 2. Di mana terdapat equilibrium yang bergerak 4T. Nah, jika kita menggunakan contoh yang keempat, maka penyelesaiannya akan menjadi YT sama dengan A3
dalam kurung min 3 pangkat T ditambah A4 dikali T dalam kurung min 3 pangkat T ditambah 1/4. Nah, dimana nilai dari B nya itu sama dengan 3 dan mempunyai divergensi. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan 18.2, yaitu mengenai multiplier Samuelson, model interaksi akselerasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui mengenai kerangka kerjanya. Bagaimana bentuk dari kerangka kerja? Pada bagian ini. Nah, di sini kita mengasumsikan bahwa pendapatan nasional yaitu YT dibentuk dari 3 komponen aliran pengeluaran. Nah, di mana terdiri dari konsumsi atau CT ditambah dengan investasi yang kita lambangkan dengan I besar dikali T, dan pengeluaran pemerintah atau GT. Nah, konsumsi digambarkan bukan sebagai fungsi dari pendapatan saat ini, tetapi pendapatan atau konsumsi ini digambarkan dari pendapatan sebelumnya atau pada periode sebelumnya. Sehingga YT dikurang 1 untuk penyederhanaannya. Diasumsikan bahwa CT ini atau konsumsi ini proporsional secara sempurna terhadap YT kurang 1 tadi. Nah, investasi yang merupakan fungsi kecenderungan pengeluaran konsumen. Nah, melalui investasi, prinsip akselerasi tersebut masuk ke dalam model. Nah, secara khusus kita mengasumsikan bahwa IT atau investasi ini memiliki suatu rasio terhadap pendapatan konsumsi, sehingga dapat ditulis delta C T kurang 1 sama dengan CT dikurang CT kurang 1. Nah, terakhir yaitu komponen ketiga, yaitu pengeluaran pemerintah atau GT. Di lain pihak dianggap sebagai eksogen, namun dalam kenyataannya kita akan mengasumsikan sebagai suatu konstanta yang menamainya dengan G0. Nah, asumsi-asumsi ini dapat diterjemahkan dalam persamaan-samaan berikut ini, dimana YT, agar lebih jelasnya, YT sama dengan CT ditambah IT ditambah dengan G0. Kemudian CT sama dengan Y, dimana Y ini merupakan huruf Yunani gamma dikali Y besar T kurang 1, dimana nilai dari
Y Yunani gamma ini kecil dari 0 namun besar dari 1. Kemudian terakhir investasi, yaitu alfa dikali CT dikurang CT kurang 1. Tutup kurung, di mana nilai dari alfa ini besar dari 0. Anggaplah persamaan ini merupakan persamaan yang ke-18.13. Berikutnya kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai konvergensi versus divergensi. Konvergensi versus divergensi. Nah, konvergensi dan divergensi ini harus dinyatakan dalam bentuk nilai, yaitu alfa dan Y Yunani atau Y gamma. Nah, untuk mengerjakan ini kita dapat menggunakan kenyataan bahwa dua akar karakteristik selalu dihubungkan satu sama lain dengan dua persamaan berikut, yaitu B1 ditambah B2 itu akan sama dengan Y1 ditambah alfa, di mana B1 dikali B2 nya itu akan sama dengan Y gamma. Nah, berdasarkan dua persamaan tersebut, kita dapat mengobservasikan sehingga akan memperoleh nilai, yaitu 1 dikurang Y gamma dikali 1 ditambah alfa dikali Y sama dengan 1 kurang Y. Nah, di mana hasil ini didapatkan dari 1 dikurang B1 tutup kurung, kemudian dikalikan 1 dikurang B2 sama dengan 1 dikurang buka kurung B1 tambah B2 ditambah dengan B1 B2. Nah, sehingga akan diperoleh nilai seperti ini. Oke, selanjutnya kita bahas yaitu 18.3 mengenai inflasi dan pengangguran dalam waktu diskret. Nah, sebelumnya kita bahas dulu bentuk atau modelnya. Nah, inflasi dan pengangguran dalam waktu diskret ini memiliki beberapa model, yaitu yang pertama yaitu P sama dengan alfa dikurang T dikurang beta dikali U ditambah dengan G inflasi, sehingga D inflasi DT per DT sama dengan J dalam kurung P dikurang dengan V atau inflasi tadi, dan DU per DT itu akan sama dengan min K dalam kurung M dikurang dengan P tutup kurung. Nah, dalam persamaan ini terdapat 3 variabel endogen, yaitu P atau disebut juga dengan tingkat inflasi aktual,
dan V adalah tingkat inflasi yang diharapkan, dan U adalah tingkat pengangguran. Nah, jika ini atau persamaan. Nah, sebelumnya kan kita membahas mengenai model. Sekarang kita bahas mengenai persamaan difference dalam P. Nah, di sini kita akan mendiferenskan yaitu PT dengan mencari difference pertamanya dari PT tersebut. Nah, sehingga di sini kita dapat tulis delta PT sama dengan PT tambah 1 itu dikurang PT. Nah, dua langkah terlibat di sini. Pertama, kita geser waktu dalam satu periode untuk mendapatkan hasil yaitu PT ditambah 1 sama dengan alfa dikurang T dikurang BU T tambah 1 ditambah dengan G V T tambah 1. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu kita kurangkan sehingga mendapatkan difference pertama yaitu dari PT yang memberikan pola perubahan yang dikehendaki. Nah, sehingga nilainya itu berubah menjadi PT tambah 1 dikurang PT sama dengan min beta dalam kurung U T tambah 1 dikurang U T tutup kurung ditambah G dikali dengan VT tambah 1 dikurang VT tutup kurung. Nah, maka hasil akhirnya akan menjadi beta dikali K dalam kurung M dikurang PT tambah 1 tutup kurung ditambah dengan G kali J di dalam kurung PT dikurang VT. Nah, pada saat ini semua informasi dalam model sekarang yaitu variabel P akan tetapi suku VT tidak ada hubungannya dengan. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang terakhir yaitu mengenai generalisasi ke suku variabel dan persamaan yang lebih tinggi. Nah, orde dari suatu persamaan difference itu menunjukkan jumlah difference menunjukkan orde yang dalam yang ada dalam persamaan, tetapi hal itu juga menunjukkan jumlah maksimum dari periode waktu lamban yang terlibat. Nah, suatu persamaan difference linear orde Kn itu dapat ditulis secara umum sebagai berikut, yaitu YT tambah N ditambah A1 YT tambah N kurang 1 ditambah sampai dengan AN dan YT sama dengan C. Nah, metode untuk mendapatkan penyelesaian khusus ini tidak berbeda dalam setiap cara yang substantif sebagai langkah awal. Kita tetap dapat mencoba YT sama dengan K. Nah, bila ini gagal,
Kemudian kita dapat menggunakan cara yaitu YT sama dengan K dikali T, atau YT sama dengan K kali T pangkat 2, dan seterusnya. Namun dalam mencari fungsi komplementer, sekarang kita akan dihadapkan dengan persamaan karakteristik yang merupakan persamaan polinomial derajat Kn, sehingga dapat ditulis yaitu B pangkat N ditambah A1 B pangkat N kurang 1 ditambah dengan sampai dengan A pangkat N dikurang 1 B ditambah AN sama dengan 0. Nah, sekarang akan ada N akar karakteristik dari BI, di mana BI itu I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N.